Shalom, assalamualaikum Pak. Di sini saya Judia Sitepu, mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Bapak terkait mengenai isu-isu sekarang ini COVID-19, bagaimana dampak-dampaknya nanti di desa. Terlebih dahulu, boleh Bapak memperkenalkan dan jabatan. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan diri, nama saya Saul Surbakti. Kebetulan di desa ini saya menjabat sebagai sekretaris desa, dan terkait pertanyaan tentang COVID-19 yang kita bahas malam ini, kira-kira apa yang bisa saya sampaikan untuk Judia Sitepu? Ya Pak, terima kasih. Nah, di sini saya mau bertanya, pertanyaan pertama itu bagaimana upaya pemerintah desa dalam mencegah penyebaran COVID-19 di desa Linggajuli ini, Pak? Ya, jadi kita tahu bahwa saat ini memang bukan hanya kita, dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Jadi tentunya kita lihat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, terus ke tingkat desa, bahwa kita saat ini memang sedang berperang untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Jadi di desa kita, di desa Linggajulu, kami sebagai pemerintah sudah berupaya untuk menekan seminimal mungkin penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya saat ini kita sudah menghimbau masyarakat untuk sosialisasikan tentang cuci tangan, dan kita sudah menyediakan beberapa tempat untuk tempat cuci tangan umum, dan kita terus menghimbau juga untuk pemakaian masker. Dan desa kita juga sudah membagikan sekitar 4.000 masker untuk desa kita, dan ini dibagikan kepada seluruh masyarakat, seluruh jiwa yang ada di desa ini. Kemudian kita juga mendirikan 2 pos penyemprotan disinfektan, satu di bagian timur, satu di bagian barat. Jadi ini setiap harinya ada 3 orang relawan kita melakukan penyemprotan disinfektan. Setiap kendaraan atau orang yang memasuki desa ini wajib disemprot dan cuci tangan. Dan kita juga sudah menyediakan alat termometer digital. Jadi kita sudah menyediakan 2 unit untuk kita siagakan di setiap pos yang sudah kita bangun di desa ini. Dan tentunya secara terus-menerus pemerintah desa juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi atau meminimalisasi perjalanan keluar daerah. Jadi kita berupaya agar masyarakat kita jangan dulu keluar daerah, terkhususnya daerah-daerah yang terpapar oleh virus corona ini. Jadi kita tidak mengatakan ini lockdown, tapi sebenarnya kita berupaya untuk masyarakat kita jangan dululah keluar dari desa ini dalam situasi pandemi seperti ini, apalagi ke daerah-daerah yang terpapar dan keluar kota. Jadi kira-kira itulah upaya-upaya yang sudah kita lakukan di desa ini. Kami sebagai pemerintah juga berupaya untuk menekan penyebaran ini bisa ditekan seminimal mungkin. Itulah kira-kira tentang upaya-upaya pemerintah desa. Oh iya Pak. Berarti aktivitas perekonomian di desa ini tetap berjalan dengan lancar ya Pak? Ya, jadi memang untuk desa kita bisa kita katakan bahwa mayoritas atau bisa dibilang 90% masyarakat kita adalah petani, dan setiap hari tentu beraktivitas dengan hasil bumi pertanian, dan tentunya hasil panen juga harus kita angkut dari desa ini ke sentra-sentra penampungan yang ada di Prastagi atau di Kabanjahe, atau di sini kita katakan pajak sayur mayur. Jadi tentunya memang setiap hari aktivitas masyarakat tentunya terus berlangsung, tetapi kita juga menghimbau bahwa tetap menjaga kebersihan. Dan saya lihat juga di pusat-pusat pasar penampungan sayur mayur di Kabanjahe atau Prastagi juga sudah cukup bagus ketika ada truk atau mobilisasi sayur mayur yang masuk ke sentra-sentra penampungan sayur mayur.
tidak lupa juga disemprot dengan disinfektan. Jadi memang kita lihat di pajak-pajak roga atau pajak singa juga sudah mengikuti anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Pak. Nah di sini pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana juga dengan kondisi masyarakat di desa ini pada saat ini Bapak? Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa memang kita mayoritas bisa dikatakan 90% masyarakat desa kita adalah petani. Jadi tentunya setiap hari bergumul atau beraktivitas dengan hasil bumi atau pertanian. Dan memang dalam situasi seperti ini, dalam wabah pandemi yang sekarang begitu menakutkan atau mungkin mengancam kelangsungan kesehatan, kehidupan, bahkan saat ini kita lihat sudah memukul beberapa sendi-sendi perekonomian masyarakat. Jadi bisa saya katakan secara umum kita lihat saat ini harga sayur mayur memang cukup terpuruk. Jadi bisa hasil bumi, memang harga sayur mayur saat ini cukup anjlok, mungkin dampak dari pandemi corona dan bersamaan juga dengan situasi bulan Ramadan. Jadi bisa dikatakan memang saat ini perekonomian masyarakat cukup terpukul dan sangat terdampak dari wabah virus corona, ditambah lagi dengan situasi bulan Ramadan. Ya, Bapak. Melihat bagaimana kondisi masyarakat di Desa Linggajul ini dengan perekonomian yang menurun, Bapak, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah pusat atau daerah, Bapak, terkait untuk pembagian sembako misalnya, atau ada program pemerintah kartu harapan, PKH, program kartu prakerja, atau subsidi diskon tarif listrik, Pak? Ya, jadi saat ini pemerintah pusat berdasarkan instruksi dari Bapak Jokowi bahwa kami pemerintah desa dihimbau untuk mendata masyarakat yang terdampak dari penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Jadi beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu kami sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi agar bisa mendapatkan bantuan sosial dari provinsi. Dan saat ini juga desa kita, Desa Linggajulu ini, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Karo, bahwa desa kita juga mendapatkan bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat, atau saat ini disebut data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi desa kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 24 kepala keluarga, yaitu berupa uang tunai 600.000 per bulan selama 3 bulan. Jadi program keluarga harapan juga kita di desa ini ada sekitar 59 kepala keluarga yang mendapatkan program keluarga harapan, dan ini setiap bulan ditransfer oleh Kementerian Sosial melalui rekening masing-masing penerima program keluarga harapan ini. Dan ditambah itu juga desa kita ada sekitar 60 kepala keluarga juga mendapatkan bantuan pangan non tunai atau PPNT. Jadi itu juga diberikan oleh pemerintah pusat melalui rekening yang dibuka di bank yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Jadi ditambah itu bahwa saat ini juga kita sedang melakukan pendataan bahwa kita akan berupaya meringankan beban masyarakat dari dampak pandemi COVID-19 ini melalui bantuan dana desa yang disebut dengan BLT atau bantuan langsung tunai. Itu juga akan kita upayakan 600.000 rupiah per bulan selama 3 bulan, dan itu akan ditampung di dana Desa Linggajulu tahun anggaran 2020 ini. Dan saat ini juga berdasarkan himbauan dari pemerintah pusat melalui PLN juga, bahwa subsidi listrik ini juga diberikan kepada warga-warga yang kurang mampu, terlebih dengan daya 450 watt dengan kode RIM, bahwa dia mendapatkan gratis tagihan listrik selama 3 bulan. Dan juga bagi daya 900 watt yang bersubsidi juga akan mendapatkan 50% subsidi
pembayaran dari PLN. Jadi kira-kira itu bantuan-bantuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, dan mungkin kita harapkan juga pemerintah Kabupaten Karo beberapa hari ke depan juga akan bisa menyalurkan bantuan sembako yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Bupati Karo. Itulah kira-kira bantuan-bantuan yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa ini. Selanjutnya mengenai kondisi pendidikan di desa ini, Bapak melihat sekolah-sekolah harus ditutup dan pembelajaran digantikan dengan sekolah daring. Bagaimana dengan anak-anak di desa ini dalam mengikuti sekolah? Corona mengharuskan kita harus mengisolasi diri di rumah masing-masing selama 14 hari, dan untuk mempercepat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, jadi pemerintah juga mewajibkan kita terlebih sekolah untuk meliburkan semua siswa-siswi dan belajar dari rumah atau belajar daring. Jadi memang situasi mengharuskan kita harus belajar daring, terlebih anak-anak sekolah juga harus belajar daring. Oleh karena itu memang kita mengharapkan sekali kepada anak yang belajar baik tingkat SMA, SMP atau SD bahkan sampai ke perguruan tinggi benar-benar memanfaatkan belajar daring ini dari rumah, dan kita juga sebenarnya berharap sekali kepada pemerintah dapat memberikan kompensasi dalam bentuk paket belajar kepada anak sekolah, baik paket internet, karena ini juga sangat bisa membantu pelajaran sekolah tidak ketinggalan kepada anak-anak yang belajar di perguruan tinggi, bahkan mungkin di SMA, SMP, dan SD, bahkan ke taman belajar kanak-kanak. Jadi sangat kita berharap memang mahasiswa atau anak-anak sekolah bisa memanfaatkan waktu dalam mengisolasi diri ini di rumah, betul-betul dapat memanfaatkannya untuk belajar dari rumah secara online. Jadi memang ada plus minus karena belajar daring ini daripada belajar langsung di bangku sekolah. Tapi situasi mengharuskan kita seperti ini mengisolasi diri selama 14 hari agar mempercepat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Alangkah baiknya juga kita menghimbau, bahkan kami juga menghimbau secara pemerintah desa kepada anak-anak sekolah bahwa kita kantor ini terbuka untuk dipakai belajar daring kapan saja oleh anak-anak sekolah agar dapat terus lanjutkan sekolah secara online. Jadi kami juga pemerintah desa welcome karena kita juga mempunyai wifi di kantor ini, bisa dimanfaatkan untuk belajar daring kepada anak-anak sekolah yang ada di desa ini. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Mungkin hanya ini aja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.